Saya menyapa Anda dengan salam kehangatan. Shalom yang diberkati Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu. Saya rasa bukan Bapak Ibu ini ya. Ini sudah ibadah pemuda-pemudi ini. Tapi tidak apa-apa. Ya. Artinya mungkin ada juga Bapak Ibu di sini juga tentunya. Karena saya izinkan saya lepas ya masker. Kalau lepas masker itu rasanya ini hidup yang sesungguhnya gitu. Sebab kalau pakai masker itu kurang bisa hidup. Ya. Jadi kalau lepas masker Anda bisa tahu, nih siapa ini yang khotbah ini, akan begitu kan ya. Jadi ini bekas tobat baru dari Ustadz gitu. Enggak, bukan. Nanti saudara pikir sungguhan lagi, enggak ya. Saya dari kecil memang sudah menjadi Kristen sejak bayi karena papa saya seorang pendeta juga, gembala sidang. Terima kasih ya Pak Pendeta Henoch Edi yang begitu baik mempersilakan saya bisa sharing firman di antara pemuda-pemudi. Ini udah 99% kayaknya saya lihat kiri kanan ini pemuda-pemudi semua. Kecuali satu, yaitu yang pimpin pujian, kayaknya sudah bukan pemuda lagi. Ya, betul ya, bukan pemuda lagi ya. Cucu berapa Pak? Oh, saya kira sudah cucu. Oke. Baik, kita akan melihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Tentang Hizkia, ini satu tokoh Alkitab yang cocok untuk kita. Karena ini adalah pemuda-pemudi usia produktif. Ya, kita ini usia produktif. Nah, kita akan membaca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayat 12 sampai dengan 19. Saya rasa kita baca semuanya sama-sama ya. Tidak ada bergantian, tidak usah, tapi kita sama-sama membacanya. Hizkia dan para utusan dari Babel, itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana. Ayat 12, Bapak, saudara-saudara ikut baca ya, apalagi sudah ada di belakang saya. Di depan saudara. 1, 2, 3. Pada waktu itu Merodach-Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. 14, kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari mana mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat, tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. 16, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. 17, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. 18, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Terakhir 19, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Sama-sama kita katakan, amin. Nah begini, saudaraku yang terkasih, pemuda, pemudi. Ini Hizkia, seorang tokoh raja dari Israel. Dia ini adalah orang yang sukses menurut saya. Saya pelajari Alkitab, lalu saya menyimpulkan. Hizkia ini sukses luar biasa.
Nanti kita akan lihat sedikit latar belakang bukti-bukti otentik dari firman. Benarkah Hizkia itu sukses? Tetapi yang paling penting itu begini, ini yang paling penting. Ini falsafah dunia, falsafah dunia. Anda saya anggap sebagai pemuda dan pemudi. Ya kan, karena rata-rata ini yang datang ini sekitar umur 20-30 tahun. Kalau toh ada 40 tahun itu cuma hanya 1, 2, 3 orang saja, 10 orang. Nah ini usia-usia yang sebetulnya usia emas, maksudnya usia emas itu yang cemerlang. Karena Anda pasti mempunyai apa yang disebut dengan cita-cita. Apapun Anda mau kerja sekalipun pada sore ini artinya yang statusnya sebagai pegawai ya, atau pekerja. Pasti Anda ingin sukses dan ingin mencapai apa yang menjadi cita-cita saudara. Ayo sampai di sini apa yang saya ucapkan ini betul atau salah menurut Anda? Betul apa salah? Hah? Salah? Salah? Kalau salah ngomong salah. Jangan Bapak Ibu, saudara-saudara jangan sungkan. Kalau memang pendetanya saya ya salah gitu. Ojo salah. Betul. Karena menyenangkan pendetanya. Enggak. Kalau salah, enggak salah. Salah atau betul omongan saya? Ini kenapa sih sariawan yang sebelah sini ya? Banyak sakit ya? Betul apa salah omongan saya? Semua pasti mencari sukses, betul enggak? Enggak betul ya? Salah, betul ya? Sukses. Mencari apa yang menjadi cita-citanya, betul? Ada khotbah teman saya di Facebook tadi, baru tadi pada waktu saya persiapan mau ke sini, dia memberikan satu judul khotbahnya itu adalah cara untuk memperoleh sukses. Oh kalau cara memperoleh sukses itu banyak, di Alkitab juga ada, secara falsafah duniawi juga ada. Satu caranya apa? Kerja keras. Salah atau betul? Betul. Setia dalam pekerjaan itu tekun. Salah atau betul? Supaya Anda bisa sukses. Ada banyak segala macam cara itu bisa sukses. Kecuali ngerampok, jangan. Jangan merampok, jangan. Nah, jadi yang saya katakan kalau falsafah dunia itu adalah mereka mencari di dunia ini satu kesuksesan yang luar biasa. Supaya apa? Orang di sekeliling saya, papa mama saya, kakak adik saya, famili saya mengakui, nah ini dia, kamu nak sukses sudah ya, luar biasa. Ah, itu falsafah dunia. Sekali lagi, saudara lihat saya, jangan lihat Alkitabnya, tulisannya pancet kayak ngono ndelok aku ae. Itu pasti mengatakan, wah kamu hebat ya. Kerja di mana? Oh kota Semarang. Wah luar biasa, bagus, hebat. Itu falsafah dunia. Tapi kalau ini lihat ini falsafah Alkitab. Sukses yang Anda kejar selama ini. Anda tahu enggak? Itu merupakan satu ujian. Siapa di sini yang mahasiswa, yang masih mahasiswa? Ada angkat tangan? Kalau masih ada mahasiswa, oke. Yang baju hijau. Oke, saya tanya ya, nggak apa-apa ya, dijawab ya. Woi, siap? Ya. Bagaimana kamu bisa dinyatakan lulus dalam satu mata kuliah itu? Kalau kamu sudah melalui fase ujian. Betul? Betul ya? Setuju dengan saya ya? Nih, saudara-saudara dengar ini. Falsafah dunia kalau Anda mau sukses, Anda diuji dulu. Masih ada yang duduk di SMP, SMA di sini ada SMA ada SMA ada? Tidak ada. Satu aja. Satu aja, please angkat tangan. Kau no. Oke. Kalau ada, percaya sama saya. Nanti
di bulan Desember itu ada ujian lokal sekolah ini. Untuk menyatakan apa? Dia berhasil atau dia gagal. Nah itu falsafah dunia, kalau mau sukses itu melalui ujian dulu sampai nanti dibuktikan kamu sukses. Tapi kalau Alkitab tidak, sukses yang kamu peroleh, ini loh, ini lihat ini. Dari tadi yang ujian, kamu dinyatakan oleh dunia sukses, berhasil. Tetapi versi Alkitab, keberhasilanmu, suksesmu, itu justru ujiannya. Sampai di sini kira-kira paham enggak sih? Karena saudara lihat saya ini, jujur loh saya menilai. Antara percaya sama enggak percaya loh. Sampai saya bingung ini. Khotbah model apa lagi saya ini sebetulnya? Mengerti enggak apa yang saya maksud ini? Yang di sebelah sini mengerti. Mengerti gini oh. Enggak mengerti gini. Ayo coba saya mau lihat aja. Karena semua pakai masker loh. Saudara mengerti apa enggak? Oke, nah sini. Apa yang saya jelaskan tadi ini, saudara yang bagian kiri saya ini, saudara mengerti? Bagus kalau gitu. Puji Tuhan, Pak Gembala, Roh Kudus sedang bekerja. Nah jadi, sukses kita ini harus sukses yang sejati. Bukan falsafah dunia yang dari ujian sampai dinyatakan oleh lembaga atau orang akan memproklamirkan bahwa Daniel Tumbel, Henoch Edi sukses. Itu dunia. Tapi kalau Alkitab, suksesmu itu loh, itu ujian. Kamu berhasil total atau kamu gagal total. 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-6. Ini sekarang saya mau jelaskan kepada Anda pembuktian Alkitab bahwa seorang tokoh Raja Israel namanya Hizkia, suksesnya luar biasa, enggak karuan. Mantap orang ini. Ayo kita baca, 1, 2, 3. Maka Tuhan menyertai dia. Maksudnya dia ini Hizkia. Karena ini pasal 18. Ya. Koma, ayo 1, 2, 3. Kemanapun juga ia Hizkia pergi berperang, Hizkia beruntung. Cukup. Setiap kali dia berperang, Hizkia menangan Hizkia. Tidak pernah kalah. Loh, jangan percaya sama omongan saya loh. Percaya sama omongan Alkitab. Saya rasa anak SD pun baca ayat ini satu kali wes ngerti. Oh, berarti Raja Hizkia itu menangan ya Om Daniel ya. Nah, ini pasti tahu. Karena cukup jelas. Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia menang. Beruntung. Ini kan sisi kehidupan yang sukses. Iya kan? Wah, luar biasa. Presiden RI kita pertama, Bapak Insinyur Soekarno, lalu memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Dia yang memimpin peperangan. Itulah dia menjadi presiden. Jadi orang pasti mengingat siapa presiden pertama Republik Indonesia. Hanya orang yang tidak menikmati kemerdekaan, yang tidak tahu siapa presiden pertama kita. Jangan-jangan saudara termasuk. Saking aku ngomong. Coba kalau aku enggak ngomong mungkin enggak tahu. Sopo. Presiden pertama sopo. Wah repot ini ya. Oke, jadi Pak saudara, ini jelas. Oke ya. Ini pembuktian pertama bahwa Hizkia kemana saja dia berperang, dia menang. Rupanya Hizkia ini ahli perang rupanya. Oke, kita lompat ya di kitab yang lain tetapi yang paralel sama ceritanya. 2 Tawari pasal yang ke-32. 2
2 Tawari pasal 32, ayat yang ke-5. Ayo kita baca ayat yang ke-5. 2 Tawari pasal 32 ayat yang ke-5. Ya oke, tadi sudah betul. 1, 2, 3, baca semuanya. Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Cukup sampai di situ dulu. Siapa di sini yang jurusannya arsitek di Undip? Silakan angkat tangan. Arsitek atau oke yang bukan Undip lah, pokoknya arsitek. Siapa di sini? Mosok satu aja enggak ada, jangan. Oke, nah arsitek. Kamu juga arsitek? Hah? Ya kok gini terus gini? Oke, ibu ya. Belum ibu ya. Sudah ibu ya. Oke, arsitek. Ibu membangun. Ini perhatikan. Bu, nanti kalau jawab dibuka ya maskernya ya supaya keras ya. Nanti ya. Ibu membangun karena ibu punya insinyur, karena dari arsitek. Dengan saya yang buta sama sekali arsitek, gak ngerti apa-apa belas. Dengar Bu, ini tolong dijawab. Tolong dijawab. Ibu punya keyakinan enggak bahwa saya membangun pasti bakal lebih bagus daripada ibu? Bisa enggak itu? Secara ilmu arsitek. Hah? Apa? Aduh, aku enggak kerungu sih. Ada yang bisa bantu tadi? Ngomongnya apa, Ibu? Kurang memahami. Maksudnya kurang memahami pertanyaan saya? Iya. Maksudnya saya bangun, Ibu juga bangun. Ibu yakin enggak bahwa saya pasti membangunnya itu lebih bagus daripada ibu yang punya pengalaman untuk belajar arsitek? Enggak. Dengar. Enggak. Ini rupanya latar belakang Hizkia juga arsitek. Loh, dia bangun loh itu. Dia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Oh, ojo main-main loh. Dipikiriku cuma hanya, ayo di pasire, ambil semen. Loh itu ono takarannya ada ya Bu ya? Ada takarannya. Saya nggak ngerti. Ada juga nggak ngerti. Ojo sok-sok ngerti. Nanti lagi tahu-tahu jangan angin lesus. Angin biasa saja, brek ambruk. Nah, repot kan? Malah ada korban jiwa nanti di sana. Jadi lihat ini, mendirikan menara. Ibu bisa ya pasti membangun menara pasti bisa ya Bu ya? Pasti ya Bu ya? Pasti ya? Delok nih, delok. Pasti bisa ya Bu ya? Oke ya, pasti ya Bu ya? Kalau saya yang enggak ngerti apa-apa, Ibu percaya enggak saya bisa bangun menara? Hah? Tidak toh? Kalau iya, itu kerjaan Roh Kudus itu pasti. Anda tahu toh kalau saya kasih contoh ibu ini yang sudah arsitek. Gak sembarangan orang. Langsung selanjutnya titik ia memperkuat. Ayo kita baca 1, 2, 3. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Siapa di sini yang bisa bikin pisau saja? Jangan lembing ya. Enggak usah lembing. Pisau saja. Siapa yang sini bisa buat pisau? Angkat tangan. Itu namanya apa itu kalau buat lembing atau itu? Pedang itu namanya ahli apa itu namanya? Hah? Kok las? Ngawur ya. Kalem banter. Kalem keliru. Bukan las. Apa namanya itu? Pandai besi ya. Siapa di sini yang sudah bikin lebih kecil dari pisau itu apa namanya itu? Apa biasanya itu? Oh, bukan jarum apa? Ya itu. Siapa di sini yang sudah? Silakan angkat tangan.
Nah kalau saya jujur, kalau saudara nggak angkat tangan, saya tanya, kenapa Anda tidak bisa membuat pisau? Pasti Anda kan jawabnya satu sama seperti saya. Saya nggak bisa Pak, saya nggak punya keahlian di situ. Setuju sama saya? Setuju? Tapi dengar, Hizkia membuat itu. Ya karena waktunya jalan terus, saya potong itu ya. Saya potong. Kita kembali kepada 2 Raja-Raja pasal 20 yang tadi kita baca. Dikatakan di sini, ayat 13 yang kita sudah baca. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, 2 Raja-Raja pasal 20, ayat 13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, yaitu orang-orang Baladan, Merodak bin Baladan, orang Babel, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta benda. Luar biasa loh. Harta bendanya Hizkia. Nih, lihat saya. Gedongan, gedongan. Dahsyat. Pak Gembala sudah punya harta benda gedongan kayak segini banyak-banyaknya? Belum toh? Hizkia sudah. Lanjut. Emas dan perak. Loh, gedongan emas dan perak. Paling kalau kita punya emas, paling mek siji. Iya enggak? Hah? Cuma satu, iya enggak? Atau 2 lah. Ya oke lah, katakan yang paling kaya di kota Semarang. Ya paling-paling yang punya apa namanya itu toko emas lah. Seberapa banyak sih emasnya? Gedong. Ini gedong. Gedong ini. Lanjut. Rempah-rempah dan minyak yang berharga. Paling minyak wangi Anda cuma 1. Ayo jujur, betul nggak? Paling 1, top 2. Ya wes gak apa-apa lah, top paling 5. Minyak wangi apa yang paling mahal? Silakan disebut. Yang paling mahal apa? Yang Anda tahu, minyak wangi. Ini jemaahnya Pak Pendeta Heno Edi ini orangnya suci-suci semua ya. Sampai minyak wangi pun gak wani nyebut deh. Kayaknya gak minyak wangian nih ya. Mambu nih gak karuan. Apa? Minyak wangi apa? Eigner. Dengar, bukan cuma 5 biji. Gedongan. Hizkia. Lanjut. Gedung persenjataannya. Senjatanya, maklum dia seorang raja. Kerjaannya berperang. Ya wajarlah itu ya. Tapi ingat loh, gedongan loh ini. Terus lanjut. Dalam pembenarannya, tidak ada barang yang tidak diberikan Hizkia kepada mereka di sananya dan di seluruh tanah daerah kekuasaannya. Waduh saya nggak tahu, itu istananya Hizkia itu berapa berapa hektar, saya nggak ngerti deh. Yang jelas gedongan-gedongan. Nah paling asik, pasal 20 ayat 1. Sampai dengan ayat yang ke-11. Enggak perlu dibaca karena waktu. Pasal 20, 2 Raja-Raja, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Hizkia sakit. Ini singkatnya. Dia enggak mau mati. Lalu dia menghadap tembok. Kira-kira kayak gini. Ngadap tembok, itu kata ceritanya ya. Nanti baca di rumah saja ya, karena waktunya. Gini, ngadap tembok. Lalu dia berdoa. Gini kira-kira doanya. Ya Tuhan, aku cok mati sih Tuhan. Tuhan, perpanjanglah umur saya Tuhan. Langsung saat itu, Tuhan menjawab doanya, Verleng 15 tahun.
Siapa di sini yang sudah minta doa sama Tuhan? Langsung verleng 15 tahun. Ada di sini, silakan angkat tangan kalau ada. Ada? Iku lak kukur-kukur laan. Dudu angkat tangan nih. Jangan main-main loh, 15 tahun. Jemaat di kota Lumajang telepon saya. Karena saya cukup sering khotbah di Lumajang di satu gereja itu. Om Daniel, tolong doakan. Papa saya sudah ada di ICU di Undaan. Rumah sakit Adi Usada. Antara sadar dan tidak sadar. Oke, ayo kita janjian ketemu jam berapa di Adi Usada Undaan. Jam 11 siang, ya oke baik. Jam 11 kurang 5 saya sudah di situ. Di depan ICU. Tidak lama anaknya itu datang. Karena dia memang dari luar kota Lumajang. Lalu masuklah di sana. Saya lihat nomor 1 si penderitanya. Wis pasang selang, ndi pasang selang wisan. Di hidungnya, ada di leher yang di sebelah sini, masuk selang. Ada yang di tangannya, masuk selang. Sampai di kakinya, itu saya simpulkan dari ujung rambut sampai telapak kaki selang semua sudahan. Oksigen tabung besar-besar. Aku ya pesimis juga. Sembuh ini. Pas aku tak doa no malah mati pasan. Setelah saya doa selesai, keluar bersama-sama sama anak itu. Saya bilang, Nik, 1 malam di ICU dengan seperti papamu itu berapa ya harganya? Si anak cewek ini dia mengatakan, Om, sudah nggak bisa dihitung lah Om. Pokoknya mahal. 1 hari loh ini, ICU. Di Verleng, Hizkia, berapa tahun? Berapa tahun? 15 tahun, pengnoing. Apa enggak sukses itu? Suksesnya luar biasa. Sudah setuju semua ya, karena sudah tak buktikan loh ya. Suksesnya luar biasa. Nah, apakah betul kesuksesan yang diraih oleh Hizkia adalah kesuksesan yang sejati? Ini baru question mark, the big question mark, tanda tanya besar. Betulkah sukses seperti itu? Ayat yang ke-15 lalu tanyanya lagi, ya ini si Nabi Yesaya, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Nah 16, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan, hai Hizkia. 17, sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada di dalam istanamu, segala yang ada di istanamu, dan yang disimpan mulai dari nenek moyangmu sampai hari ini, diangkut ke Babel. Kalau itu kejadian, Bapak Ibu lihat saya. Saudara-saudara lihat saya. Kalau itu kejadian, biasanya kita gini loh. Nih, lihat ini. Lu ala rek. Nah kok dadi koyo ngene rek, nasibku rek. Kalau ini kejadian, amblas semua. Nah, artinya kesuksesannya Hizkia itu adalah ujian. Kalau falsafah dunia, kamu diuji sampai kamu muncul menjadi orang yang sukses dan tenar. Tapi kalau versi Alkitab, kesuksesanmu itu yang kamu kejar, yang kamu peroleh sekarang. Itu menentukan kamu sukses total
atau kamu gagal total. Loh, ini firman-Nya. Bukan cuma harta yang kamu punya loh Hizkia. Mulai yang disimpan dari nenek moyangmu loh itu. Karena tahu-taunya kamu itu loh. Sok taunya kamu itu loh. Kamu kasih tahu kepada Baladak bin Merodak bin Baladan orang Babel. Kamu tunjukkan semuanya. Yuk tahu-taumu itu. Akan satu masa nanti akan datang. Semua ini akan diangkut ke Babel. Oke, ini bagian yang terakhir. Sekarang kita harus tahu letak kegagalan total Hizkia. Satu, singkat saja. Jelas kesombongan. Merodak bin Baladan, ayo sini masuk. Wah, hebat datang. Kami dengar Bapak Hizkia dari harusnya sakit mati, tapi ternyata sudah sembuh ya, luar biasa. Oh iya, sudah sembuh saya. Saya cuma berdoa, oh, Tuhan, amin, selesai udah. Enggak kayak pendeta Daniel Tumbel, sampai melet-melet doanya, enggak dijawab-jawab sama Tuhan. Lah kalau Hizkia cuma satu kali, amin, langsung waras. Wah, hebat ya kalau gitu Hizkia. Ya siapa dulu dong saya. Enggak ada di sini, enggak ada. Saya dramatisir memang. Tapi paling enggak tersanjung dong. Samalah seperti saudara lah, samalah seperti saya tersanjung. Dikenal rek karena tadinya sakit harusnya mati, saiki waras ya. Wah, sehat loh saiki. Nah, Pak Bu, saudara. Lalu setelah itu dia tunjukkan, nih persenjataan saya. Ini senjata ini, Anda tahu enggak? Saya mengalahkan Indonesia waktu itu. Durung ono Indonesia, durung ono. Iki kira-kira. Ini pakai senjata ini. Wah. Baradak bin Melodan. Dia lihat. Oh kayak ngene toh senjatai. Oke, wis tak pelajari. Aku akan bikin yang lebih canggih dari ini. Loh, kan betul itu. Kamu tahu Amerika? Oh tak kalahkan Amerika. Sama mana? Ini senjata yang di sini nih, ini lihat ini. Melodan ditekan langsung lihat toh senjatanya. Oh kayak begini, oke. Nanti kita akan produksi di Babel. Dengan yang lebih canggih dari yang ini. Dan ditunjukkan satu-satu semua alat senjata. Dan itu direkam oleh Merodak bin Baladan. Nah, sampai lagi satu. Sini sekarang. Itu kan gedung senjata. Sekarang tak tunjukkan. Nih loh harta saya. Nih lihat minyak wangi dan rempah-rempah. Wih, kelas wahid. Nggak ada duanya. Raja kok. Masa minyak wangi ini mahasiswa. Yuk kaisoto. Ini raja kok. Kan begitu toh pas itu. Wih, minyak wanginya wih. Wah, luar biasa mambune enak. Wih, seperti ini kekayaannya. Ini nih, gedung yang lain. Merodak bin Baladan ini lihat di sini ya. Ini lihat ini, emas dan perak saya. Oh, dia baca situasinya. Oh, istilahnya saiki lek maling iku wis digambar, ngerti toh? Itu digambar sama Merodak bin Baladan. Digambar. Oh, seperti ini situasi, ngeresep koyok ini. Ini, oke, kok jam sak ini ya. Itu namanya digambar itu. Hizkia enggak mengerti itu. Dan akhirnya betul. Artinya dia sudah menyombongkan diri. Ini loh, ini semua punya kemilikan saya. Yang pertama, kesuksesanmu yang kamu capai sekarang, hai pemuda, pemudi, ngeresep GBT. Jangan sampai itu menjadi gagal total. Karena yang pertama, Anda, dengar. Dijangkiti penyakit kesombongan.
Ini pesan firman Tuhan, ingat tanggal 25 September 22. Mungkin Anda mengakui belum Pak Pendeta, saya sudah kerja tapi saya belum sukses. Saya sedang meraih sukses itu, silahkan. Saya belum diwisuda karena saya sedang meraih S1 saya. Oke, silahkan. Raih cita-citamu sampai orang mengakui engkau sukses, engkau berhasil. Tapi ingat, supaya jangan kesuksesanmu itu gagal total seperti Hizkia. Jangan sombong. Ulangi, jangan. Lebih keras, jangan. Nih sekarang kesombongan tak kasih tahu. Pak, sudah jam 6, enggak apa-apa ya. Saya tambah lagi boleh Pak ya. Boleh ya, betul ya. Nih lihat ini. Kesombongan itu nih, vertikal. 1 Petrus pasal 5. Tuhan benci sama orang sombong. Horizontal. Siapa di sini yang mau seneng sama gubul sama orang sombong? Coba angkat tangan, angkat tangan. Saya mau pastikan di sini ada orangnya ya. Siapa yang seneng gumbul sama orang sombong? Silakan angkat tangan. Ada? Ada? Saya balik pertanyaan saya. Awas kalau sing angkat tangan. Siapa di sini yang tidak mau gumbul sama orang sombong? Angkat tangan, angkat tangan. Awas gak ono. Oh ya wis, berarti ono wongi gitu. Takutnya saya juga nggak angkat tangan gitu loh. Lah kalau nggak angkat tangan dari tadi saya khotbah sopo. Oke baik ya, jadi kita tahu orang sombong. Begitu sombongnya itu datang orangnya tak. Sombong itu kok. Minggir. Karena orang nggak mau. Dengan orang sombong nggak mau. Pasti nyingkir. Kenapa demikian? Nih loh, vertikal dibenci, horizontal dibenci. Merana betul kan, orang sombong itu merana kan? Kenapa demikian? Karena penyakit ini dengar. Siapa di sini yang dokter, ada dokter muda mungkin? Atau yang sedang kuliah kedokteran, silakan angkat tangan. Angkat tangan satu aja. Wah seneng saya, satu tok. Ada lagi yang lain? Ini Pak Dokter ya, saya sebut aja Pak Dokter ya. Ingat ini ya, buat masukan saja. Semua penyakit itu betul ada yang belum ada obatnya termasuk COVID. Ya saya tahu, tapi gampang itu nanti satu ketika pasti ada obatnya. Nah, tapi yang tidak ada obatnya satu, penyakit sombong. Sampai mati penyakit itu ada terus. Dynasty yang terkenal di China. Dia mau mati. Dia ngomong sama nyonyanya begini. Nya, dilungkas aku matinya. Ya terus apa? Kon ngerti toh aku dinasti terkenal toh? Di Cina sini. Oh iya ngerti aku. Kamu nanti bikin itu kuburan itu yang terbaik ya. Oh siap bos. Dipikir mek ngono tok. Ternyata enggak. Wis mandek di luar. Nya ono maneh, opo maneh. Bikin itu nanti pagar 1,5 meter tingginya. Kenapa? Saya kan dinasti terkenal. Nah kalau nanti saya dinasti terkenal nanti mau ngorono kebo. Ada sapi datang injak-injak kuburan saya. Kon tego ta? Bojomu dinggono ambek kebo ambek sapi. Nyonyanya bilang siap bos. Nah lihat ini. Lalu dia pikir sudah selesai Pak Dokter omongannya itu. Nggak sampai 1 menit jerit maneh. Nya, opo maneh? Setelah 1,5 meter dibikin pagar keliling. Jangan lupa, 0,5 meter kali 0,5 meter. Lah, ono opo maneh? Loh, iki dinasti. Supaya tahu ada apa? Ada yang membersihkan. Ya sudahlah, itu cengliah. Itu masuk akal kan ya? Oke, jadi kalau orang 0,5 meter kali 0,5 meter, ya jangan saya suruh masuk, pasti gak iso lah.
Ya, wis pasti gak iso. Paling kayak noni ikilah ya, sing rodok kuru-kuru ngono lho ya. Terus badannya kecil, cuma langsung bersihkan aja. Itu loh kuburan itu. Masuknya gimana Bapak Ibu? Saudara, masuknya gimana? Masuknya begini kan. Kenapa 1,5 meter supaya orang lho ngene lho, wis ngene lho aku. Orang apa? Lho bukan tunduk, maksudnya apa lek ngene iki? Hormat. Lho iku lho, deloken. Deloken iku. Ini penyakit yang enggak bisa sembuh. Wis mati ae. Masih koyok ngono nih. Ini nih. Nah, supaya masuknya itu bongkok hormat padahal wis mayit loh. Tapi dengar, manusia tetap manusia alias hina. Hina. Kira-kira sing tukang resiki lek wis resik kabeh metune apa? Mundur ngene ta? Mundur. Bayarane gak sepiro kejojo kabeh, betul enggak? Yo ngene toh, betul enggak? Berarti apa itu? Dibelakangi. Artinya apa? Hina juga kamu. Sebab itu pelajaran penting bagi kita ini ya. Ingat, suksesmu bagaimanapun juga. Kamu orang dan saya adalah orang hina. Jangan ngangkat-ngangkat diri. Untuk apa? Itu justru kamu nanti jadi jatuh seperti siapa? Hizkia. Ngapain kamu begitu? Oke lanjut, karena sudah jam 6:10, 5 menit lagi. Ini dengar, yang pertama hati-hati, jangan sombong. Saya ingat betul itu ya, tak tambahi satu contoh itu. Tentang Mike Tyson, siapa yang seneng tinju itu, Mike Tyson itu ya. Wah itu luar biasa. Kalau saya nonton Mike Tyson itu dulu, tahun berapa, 80-an ya kalau nggak salah, atau 90-an. Ya Pak NYD ya, cilik-cilik ini tapi tukang tinju loh. Ya, iya, wih. Luar biasa itu kalau orang baru lihat matanya Mike Tyson aja, udah keder itu. Saya sampai pikir, wah suwe-suwe enak ya tukang tinju ya. Dek emek ninjung-ninjung ngono tok ae, iya kan, oleh duit ngono kan. Wah aku sudah sambil lancang-lancang Pak Pendeta, wis tak lawan aja Mike Tyson, gak apa-apa. Gitu. Wah saya mau lawan Mike Tyson, supaya dapat uang tok itu loh. Gitu. Wah dorong ditunjuk aku tak geblak dhisik ya. Supaya apa? Dapat duitnya kan gitu kan dia. Wow ini Mike Tyson saking luar biasa. Setengah menit gak sampai 1 menit top. Orangnya pasti lawannya jatuh. Langsung disebut menang KO, knock out. Tapi begitu dia merasa, alah apa musuh itu kecil. Besok main, malam ini dia dugem. Menghabiskan 10 wanita. Pengakuan dia loh itu. 10 wanita dalam pelukan dia. Malam ini, besoknya dia main tinju. Betul kan? Di swing, dang. Blek. Dihitung sampai 10. Gak tangi. Wasite sampai ngene, Mike, tangi ya Mike. Iki nggon turumu Mike. Karena apa? Karena kesombongan. Terakhir ini yang kedua. Ayat yang ke-19. Hizkia menjawab kepada Yesaya karena sudah ditegur tadi toh. Karena semuanya akan diambil itu. Termasuk keturunanmu akan jadi sida-sida. Yaitu batur, yaitu pembantu di istana Raja Babel. Bayangin, anak raja jadi pembantu itu. Nah, sungguh Hizkia menjawab Yesaya, sungguh baik firman Tuhan itu. Kalimat selanjutnya, tetapi pikirnya. Ini Anda tidak akan pernah tahu, kecuali yang pernah sekolah tinggi teologi. Karena ini salah satu contoh belajar firman. Kalau ada kata tetapi itu artinya kontras. Jadi pertama dia ngomongnya gini, ditegur sama Yesaya toh, lalu ini Hizkia. Sungguh baik firman yang engkau ucapkan itu.
ketoke serius kan. Lah ada kata, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan, seumur hidupku aman deh, beres deh. Saya gak ngerti? Oke, singkatnya ya. Ketoke Hizkia iki rohani. Wes ngerti? Ketoke sementara kelihatannya Hizkia itu rohani. Sebab itu dia berkata, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Saya lupa Pak Eno. Saya enggak tahu ini siapa yang pernah ngomong. Ngomongnya begini Pak Gembala. Ya, ini PR saudara. Yesus itu orang Pentakosta atau Protestan. Kuno sampai. Pernah, tapi saya lupa itu siapa gitu. Orang Surabaya kah atau di Jogja atau sampai pikir, ya benar juga ya. Yesus ini orang Pentakosta atau Protestan ini ya. Karena ada yang enggak keplok-keplok, kalau sini kan keplok-keplok, ya kan? Tapi nyebutnya sama kan, di sana Yesus, di sini Yesus. Dan jangan sampai Yesus bingung, ini apa, ini sing Protestan apa sing Pentakosta. Oke, ini bukan Yesus. Tetapi ini saya sudah pastikan, kalau Hizkia pasti percaya sama saya, ciri-ciri Pentakosta itu ada dalam hidupnya. Kenapa Pak? Karena dia begitu firman dikeluarkan oleh Yesaya sebagai Nabi Allah. Langsung loh dia nyaut, sungguh baik firman Tuhan itu yang kau ucapkan. Memang digresep sing sore iki panjenengan gak ono. Memang gak ada, saya terus terang ini gak ada. Dari tadi kan gak ono sing ngomong amin. Kan gak ada. Sebetulnya sungguh baik firman Tuhan. Itu kan kedawan, tahu kedawan? Kepanjangan. Sajane disingkat dengan apa? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sajane kan ngono iki. Nah yang bisa amin puji Tuhan, haleluya pada waktu khotbah itu orang Pentakosta tok itu. Jangan-jangan Hizkia orang Pentakosta. Kalau sing guyu blas lho Pak. Aku sampai wedi aku khotbah suwe-suwe ndok kene. Iya, guyu ae enggak ya. Bapak gembalamu sang guyang guyu terus saudara ini. Seperti mau percaya apa enggak percaya ngono lho mbek aku. Oke, ini singkatnya karena saya tahu waktunya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan. Intinya, jangan menipu Tuhan. Kalau engkau mau suksesmu itu betul-betul sukses yang sejati. Yang kedua, setelah kesombongan, jangan coba-coba Anda mau menipu Tuhan. Ya Tuhan sih gak bisa ditipu. Gak bisa ditipu. Tapi kita berlagak seperti Hizkia. Kelihatannya kalau di gereja, anteng. Ya kayak saudara gitu, anteng. Dijak guyon, guyon, kaiso. Loh apa? Kudus. Jadi pikirannya kudus. Jak guyon sih dia kagelem. Jangan, itu duniawi. Sampai khotbah guyonnya duniawi loh. Nah ini dengar ya. Jangan cuma Anda ini merasa hanya kudus di sini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Di sini. Di sana. Haleluya. Di sini haleluya. Tuhan tidak inginkan itu. Kalau Anda mau sukses, betul. Saya cuma dapatkan dari Tuhan 2 hal ini. Jaga hatimu, jangan sombong. Yang kedua, bertobatlah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tunduk kepala. Tunduk saja kepala. Tutup mata. Sebelum mikrofon ini saya serahkan Bapak Gembala. Tutup mata, tunduk kepala. Saya enggak ajak nyanyi, enggak. Enggak usah pakai nyanyi karena ini sudah jam 6:15. 2 tantangan ini.
Anda dengan Tuhan saja yang tahu. Pak pendetamu, Pak Pendeta Heno Edi, Pak Pendeta Daniel Tumbel yang khotbah. Dan Anda juga enggak tahu saya, Anda juga enggak tahu gembalamu. Apakah dia sombong atau tidak? Hanya orang yang sombong itu yang tahu dengan Tuhan. Tuhan, apa yang dikhotbahkan itu sebetulnya ada Tuhan dalam diriku, yaitu unsur kesombongan ini. Hanya Anda yang tahu. Orang lain nggak tahu. Percaya sama saya, nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena tipu muslihat Anda dan saya terlalu licik sampai orang tidak tahu. Tapi ingat, jangan coba-coba di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa lari. Tuhan tahu kita ini sombong atau tidak. Termasuk saya petang ini. Tuhan tahu saya sedang sombong atau tidak. Maka hanya engkau sama Tuhan yang tahu. Kalau betul kita sombong, bertobatlah malam ini. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau suksesku yang aku raih satu saat nanti diangkut ke Babel. Satu ketika nanti hancur semua suksesku. Aku tidak mau. Yang kedua, jangan munafik. Kalau bertobat sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tidak bertobat. Suksesmu akan hancur. Ada banyak orang pada waktu menuju sukses. Dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Begitu sukses dia raih, dia dapatkan. Hidupnya malah gak karuan. Gak takut Tuhan lagi. Iya, suksesnya akhirnya diangkut ke Babel. Setelah Anda tunduk kepala tutup mata, gak perlu lihat siapa yang angkat tangan, gak perlu. Itu bukan urusan Anda. Itu urusannya orang itu dengan Tuhan. Dari dua hal ini, satu kesombongan, dua kemunafikan. Hanya pura-pura bertobat. Tuhan minta dua hal ini pada malam ini juga. Bertobatlah engkau. Silahkan angkat tangan hanya 1 menit saja. Saya kasih kesempatan 1 menit. Gak perlu lihat. Mana-mana yang angkat tangan. Ini kiri sebelah kiriku ya. Kalau gitu aku tak ikut-ikut angkat tangan. Percuma angkat tangan kita kalau kita cuma ikut-ikutan. Yang sudah angkat tangan tetap angkat tangan. Yang sudah angkat tangan tetap angkat tangan. Saya garansi 1 menit tidak akan capek. 1 menit tidak akan capek buat saudara. Sementara Bapak Gembala silakan maju ke depan. Langsung mendoakan mereka yang sudah angkat tangan. Siapa lagi? Masih ada 15 detik sebelum saya tutup tantangan ini. Kalau ada, silakan cepat Anda angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Tinggal 5 detik sebelum saya tutup tantangan ini. Anda yang sudah angkat tangan jangan cuma berdiam diri, jangan cuma menangis, tapi berdoa, Tuhan, jangan sampai kesombongan ini menguasai aku. Tuhan, jangan sampai kemunafikan ini tetap tinggal dalam hidupku. Aku akan gagal total, Tuhan. Haleluya.